Ya, pemirsa, ada fenomena apa sebenarnya di balik peristiwa kemunculan kerajaan-kerajaan baru yang diduga fiktif ini di Indonesia? Kami akan membahasnya bersama sosiolog Imam Prasojo yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat sore Mas Imam. Jadi apa fenomenanya kira-kira? Ya, saya melihatnya begini. Negeri ini, Republik Indonesia itu kan sebuah negeri yang dibangun dengan sebuah cita-cita membangun modern nation state, jadi negara bangsa modern. Dan negeri ini memang tumbuh dari keragaman, tidak hanya budaya sehari-hari ya, kehidupan suku, kehidupan kultur yang beragam, tapi memang ada cerita, ada narasi, ada sejarah bangsa-bangsa yang berbasis pada bangsa-bangsa yang berbasis pada kesukuan, berbasis pada kedaerahan. Nah, pada saat modern nation state dibangun, maka negara-negara ini, kerajaan-kerajaan itu memang menyerahkan semua kewenangannya dan spirit pada saat itu adalah membangun sebuah negara bangsa modern. Nah, sekarang saya melihat ada upaya untuk membangkitkan kembali tradisi-tradisi atau bentuk-bentuk pemerintahan yang lama, budaya-budaya yang lama, yang bisa jadi ini menjadi spiritnya bukan ke arah membangun modern nation state, tetapi malah membangun serpihan-serpihan yang sebetulnya sudah terkubur, sudah memudar gitu. Ya, Mas Imam, tapi kan syarat untuk satu bentuk kerajaan yang dianggap masih eksis kan tentu ada banyak penilaiannya, ada dari sejumlah literatur, kemudian juga dari tradisi yang masih berlaku, sampai peninggalan-peninggalan bangunan atau bentuk-bentuk fisik yang lainnya. Ini kan sebenarnya menjadi ciri-ciri yang paling mudah begitu. Sementara yang baru-baru muncul ini berbagai macam modusnya, termasuk penipuan salah satunya. Ya, justru itu. Ini ada global paradox ya, sebuah tren yang selama ini seharusnya kita itu makin menjadi menyatu di dalam negara bangsa modern ya, dan kita itu makin memperkuat nation building, tetapi terus kemudian dengan segala macam teknologi informasi yang sekarang ada, terus spirit neotribalisme ya, jadi bentuk-bentuk tribalis yang lama itu berusaha dibangkitkan kembali. Nah, kalau di negeri-negeri maju itu juga ada bentuk-bentuk neotribalisme modern seperti spirit misalnya fan sepak bola ya, atau fan bintang para bintang itu, yang terus kemudian menjadi kayak klan, menjadi kayak enclave tertentu dengan atribut-atribut tertentu. Tapi kalau di Indonesia atau apakah memang munculnya kerajaan-kerajaan baru ini karena memang ingin menyambung rangkaian histori atau sejarah yang terputus? Ya, paling tidak kalau spirit dari masa-masa pada awal-awal kemerdekaan kan justru kerajaan-kerajaan yang established saja itu kayak Sri Sultan Hamengkubuwono misalnya. Dia kan dengan sukarela bergabung dan bercita-cita untuk membangun modern nation state bernama Indonesia ini. Tapi justru sekarang ini ada kelompok-kelompok, entah itu basisnya lemah ataupun dia berusaha memungut serpihan-serpihan cerita ya, untuk membuat satu wadah tersendiri. Mungkin nanti akan ada berjuang sendiri untuk mendapatkan entitas tersendiri yang sebetulnya itu menjadi pertanyaan kita bersama. Dan kalau seandainya itu terus kemudian nanti ujung-ujungnya adalah mereka menginginkan sebuah eksistensi pemerintahan sendiri, itu bisa sangat destruktif. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, berbahaya atau tidak kalau kerajaan-kerajaan baru ini tetap dibiarkan eksis?
Kalau itu hanya sekedar untuk memperkaya, sekedar menumbuhkan social capital, cultural capital ya, menumbuhkan warisan-warisan dalam kaitan untuk misalnya promosi wisata ya. Dan kita tahu lah kayak di di Amerika misalnya juga ada ya Navajo Nation, Hopi Nation gitu misalnya ya, bangsa-bangsa Hopi, Navajo, dan bahkan ada Amish ya yang enclave tersendiri, atau bahkan di Indonesia juga ada seperti kayak masyarakat Baduy ya yang mempunyai tatanan tersendiri. Tetapi dia menjadi bagian dari republik dan dia tidak ada pretensi untuk misalnya menggugat eksistensi negara. Nah, kalau ini hanya sekedar untuk upaya wisata, saya kira itu nggak ada masalah. Tetapi kalau itu terus kemudian berujung pada upaya membangun satu pemerintahan baru, saya kira itu bisa menjadi bibit dari pemberontakan. Jangan sampai itu terjadi ya. Baik. Terima kasih Mas Imam Prasojo, sosiolog UI sudah bergabung di Metro hari ini melalui sambungan telepon.